Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kalau saya boleh memberi saran pada PDI Perjuangan, saya menyarankan mereka berhenti melawan KPK dan Jokowi. PDIP saat ini nampak all out mencoba agar proses hukum sekjen mereka, Hasto Kristianto, dihentikan. Mereka bukan saja masih kembali mengajukan tuntutan pra-peradilan untuk membatalkan status Hasto sebagai tersangka. Mereka juga membangun narasi bahwa ini semua terjadi karena upaya jahat Jokowi. Saya rasa upaya mereka akan sia-sia. KPK akan terus mencoba membawa Hasto ke pengadilan. Dan kalau itu terjadi, KPK mungkin sekali akan mengungkapkan lebih banyak bukti di persidangan yang menunjukkan bahwa Hasto memang melakukan pelanggaran pidana. Saya rasa Hasto akan sulit sekali untuk lepas dari tuduhan bahwa dia memang terlibat dalam penyuapan KPU dan merintangi penangkapan Harun Masiku. Lebih jauh lagi, mungkin bukan hanya peran Hasto yang nantinya akan terbongkar, mungkin juga akan ada nama-nama penting lain. Menurut saya sih kalau semua berjalan normal akan ada malapetaka menimpa PDI Perjuangan. Karena itu saran saya, PDIP berdamai dengan kenyataan pahit ini. Jangan justru lakukan hal-hal yang akan menambah antipati orang terhadap PDIP, termasuk soal Jokowi. Suka tidak suka, Jokowi adalah mantan presiden yang dicintai rakyat. Bila PDIP sembarangan memfitnahnya, yang akan terjadi adalah efek bumerang. PDIP akan semakin dianggap memang punya skema jahat, dan itu hanya akan semakin memperburuk kondisi. Hasto sudah menolak datang ketika dipanggil KPK pada 17 Februari lalu. Kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi, meminta penundaan pemeriksaan karena PDIP kembali mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini menunjukkan Hasto memang tak berani menjalani penyelidikan. Dia mangkir. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyatakan akan memanggil lagi Hasto dalam waktu dekat. Tapi kalau Hasto dipanggil lagi dan tetap tidak datang, semakin jelas dugaan bahwa dia memang bersalah. Lebih parahnya, pada saat yang sama, Hasto justru mengeluarkan pernyataan-pernyataan bahwa dia sebenarnya adalah korban. Dalam jumpa pers yang diadakan setelah mangkir, Hasto muncul dan mengatakan kasus yang menimpanya merupakan bentuk kriminalisasi hukum. Dia tampil dengan penuh drama. Kata Hasto dalam konferensi pers itu, pada hari ini setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan pada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya. Menurut Hasto, berdasarkan pemeriksaan hukum dari berbagai ahli, tidak ditemukan fakta hukum atas penetapan tersangka dirinya. Kata Hasto, para ahli hukum PDIP tidak menemukan satu pun fakta hukum yang bisa menjadikan Hasto tersangka, baik dalam kasus suap KPU maupun kasus upaya menghalangi penangkapan Harun Masiku. Bahkan tidak ada bukti permulaan untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka. Hasto juga berusaha menunjukkan dia sepenuhnya didukung Megawati. Hasto membeberkan, Megawati memberikan semangat dengan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu temukan jalannya. Jangan pernah khawatir karena kita punya napas perjuangan yang panjang. Menurut Hasto, ia menjadi tersangka karena sikap politiknya, sikap kritisnya yang disampaikannya selama ini untuk menyampaikan kebenaran. Ia menuduh ia berusaha dibungkam. Dia juga menuduh Jokowi adalah dalang di belakang tekanan hukum yang ia hadapi. Tapi kata Hasto, dia percaya dengan prinsip Satyam Eva Jayate, yaitu kebenaran pasti menang. Hasto menyebut secara spesifik 4 sikap politik yang ia pegang teguh dan itu membuatnya jadi sasaran penegakan hukum. Pertama, penolakannya terhadap kehadiran timnas Israel dalam Piala Dunia Under-20 tahun 2023. Menurutnya, PDIP menolak Israel dengan merujuk pada konstitusi, sejarah, serta prinsip kemanusiaan yang menjadi komitmen Indonesia sejak Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Kini dunia pun mengutuk kekejaman Israel, ujar Hasto. Kedua, penolakannya terhadap wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi sampai 3 periode.
Menurut Hasto, ini adalah sikap Megawati yang berpegang pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur bahwa masa jabatan presiden hanya 2 periode. Ketiga, penolakannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang dia anggap sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dengan manipulasi hukum. Menurut Hasto, keputusan MK yang memungkinkan Gibran maju sebagai wakil presiden adalah bentuk campur tangan presiden dan ketua MK saat itu Anwar Usman. Keputusan ini menjadi titik paling gelap dalam sejarah demokrasi Indonesia, tegasnya. Keempat, penolakannya terhadap penyalahgunaan bantuan sosial dalam pemilu 2024 yang menurutnya menjadi alat politik untuk membujuk rakyat. Hasto juga menyatakan dalam pemilu 2024 terjadi intimidasi masif terhadap kepala desa, aktivis, jurnalis, tokoh pro-demokrasi, anggota legislatif, pengusaha, hingga kepala daerah. Itulah 4 sikap yang menurut Hasto membuat dia mengalami kriminalisasi hukum yang dilakukan KPK dan didalangi Jokowi. Hasto bisa saja membangun fantasi semacam itu, tapi isi dramanya penuh persoalan. Yang paling jelas, bagaimana mungkin Hasto menyatakan KPK tidak punya sedikit pun bukti untuk menjadikannya sebagai tersangka? Hasto itu seperti tak dengar atau mengabaikan begitu saja paparan KPK dalam sidang pra-peradilan pekan lalu. KPK misalnya mengungkapkan hasil penyadapan mereka yang menunjukkan Hasto memang mengirim utusan untuk menyuap anggota KPU Wahyu Setiawan. KPK juga menunjukkan bukti bahwa Hasto mengirimkan dana 400 juta rupiah untuk melengkapi uang suap Wahyu yang mencapai 1 miliar rupiah. Itu diungkapkan secara terbuka oleh KPK. Jadi bagaimana mungkin para ahli hukum PDIP menganggap tak ada landasan bukti untuk menjadikan Hasto tersangka? Begitu juga dengan penjelasan Hasto tentang 4 sikap politiknya. Kenapa dia mengira penolakan PDIP atas kehadiran tim Israel dalam Piala Dunia Under-20 menjadi alasan bagi KPK dan Jokowi mentersangkakan dirinya? Jokowi tentu saja kecewa dengan penolakan PDIP pada 2023 itu. Ya, tapi jangan lebaylah menganggap gara-gara itu Jokowi mengarahkan KPK untuk menangkap Hasto. Begitu juga soal upaya memperpanjang masa jabatan presiden. Jokowi sendiri sudah berulang kali menegaskan bahwa usulan perpanjangan masa jabatan presiden bukan datang dari dirinya. Jokowi bahkan jelas-jelas bilang bahwa dia menolak kalau dia dicalonkan untuk ketiga kalinya. Kok sekarang Hasto menuduh kontroversi masa jabatan presiden itu membuat Jokowi mentersangkakan dirinya? Soal keputusan Mahkamah Konstitusi lebih aneh lagi. Suka tidak suka, MK sudah mengambil keputusan untuk mengubah persyaratan tentang calon wakil presiden. Keputusan itu kan diambil MK tanpa campur tangan Jokowi. Dan kok bisa-bisanya juga Hasto menganggap sikapnya yang anti keputusan MK tersebut menyebabkan Jokowi membidik dirinya. Soal bansos dan pemilu juga absurd. Mengapa Hasto menganggap Jokowi berada di belakang tuduhan penyuapan lewat bansos dan intimidasi pemilu? Singkat kata, Hasto jelas mengada-ada. Upaya dia untuk mangkir dari panggilan KPK dan narasi tentang Jokowi sebagai dalang sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat. Menurut saya dia justru semakin menggali kuburnya sendiri. Celakanya PDIP sendiri memperburuk situasi. Ini misal tercermin dalam suara keras yang juga datang dari juru bicara PDIP Guntur Romli. Guntur, ex-caleg PSI yang keluar karena merasa PSI berkhianat, mengingatkan Prabowo dan Gerindra untuk berhati-hati dengan Jokowi. Menurut Guntur, Jokowi punya rekam jejak pengkhianatan pada PDIP ketika punya kepentingan sendiri. Guntur memuji-muji Prabowo. Menurutnya, Prabowo sangat tulus ketika memuji Jokowi dalam acara HUT Gerindra. Namun sebaliknya, ketika Jokowi memuji Prabowo sebagai presiden terkuat di dunia dalam acara yang sama, itu menurut Guntur dilontarkan tidak dari hati yang tulus. Kata Guntur, pujian itu dilontarkan karena putra sulung Jokowi Gibran mendampingi Prabowo. Menurut Guntur, dulu pun Jokowi tampak setia pada Megawati. Jokowi sering mencium tangan Mega ketika bertemu. Jokowi juga mengaku sebagai petugas partai. Tapi ketika Jokowi punya kepentingan berbeda, dia berkhianat, kata Guntur.
Seperti saya katakan, rasanya PDIP dan Hasto sebaiknya berhenti melawan. Jangan takut untuk diadili bila memang tidak bersalah. Sebagaimana Hasto katakan, kebenaran pasti menang. Dan kalau dia memang percaya pada falsafah itu, biarkanlah dia diperiksa, diselidiki, dan kalau perlu diadili. Begitu ya Mas Hasto? Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.